Hai semua, ketemu lagi bareng saya Iksan nih. Jadi guys, di depan kalian saat ini saya sengaja tampilin 3 buah smartphone dengan tampilan skor Antutu dari Antutu Benchmark nih. Alasannya cukup sederhana aja sih sebenarnya, karena banyak banget di antara kalian yang selalu berkomentar soal hasil skor Antutu di channel saya dengan channel lain itu sedikit, bahkan ada yang selisihnya itu cukup jauh ya guys ya, dan saya memang mengakui itu. Nah tapi guys, sebenarnya ini tuh bukan masalah smartphone yang saya pegang dengan smartphone yang di channel lain pegang juga guys, tapi ini ada di permasalahan softwarenya itu sendiri. Nah tapi sebelum saya lanjutin ke inti videonya nih guys ya, seperti biasa saya mau ingetin ke kalian, buat kalian yang suka dengan konten unboxing atau review kayak gini, gak usah ragu lagi buat klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini guys. So kalau udah, yuk kita langsung aja ke inti videonya guys. Oke, sebelum saya lanjutin ke inti pembahasannya nih guys, saya mau coba kasih tahu ke kalian dulu 3 buah smartphone yang ada di hadapan kalian saat ini. Kita mulai dari yang paling kiri ini dulu ya guys ya. Nah, yang paling kiri ini tuh adalah smartphone Infinix Hot 10s ya guys ya, yang punya chipset dari MediaTek Helio Helio G85. Nah, kalau yang di tengah ini adalah smartphone Poco X3 Pro yang punya chipset dari Qualcomm Snapdragon 860 guys. Nah, kemudian di bagian terakhir ini adalah Redmi Note 10s yang menggunakan chipset dari MediaTek Helio G95 guys. Nah, setelah saya infoin soal ketiga buah smartphone ini ke kalian, sekarang waktunya buat saya menjawab beberapa pertanyaan kalian yang selalu muncul di kolom komentar di setiap saya memunculkan hasil skor Antutu di saat unboxing ataupun review ya guys ya, yang bisa berbeda atau memiliki hasil yang berbeda dengan channel lain. Sebenarnya alasan dan jawabannya itu cukup sederhana aja guys ya buat jawaban kalian itu. Karena di versi Antutu Benchmark yang saya selalu gunakan di channel saya ini adalah versi 8 guys ya. Lebih tepatnya versi 8.5.7. Versi terakhir dari versi 8-nya si Antutu Benchmark ya guys ya. Nah, jadi kenapa itu berbeda ya? Karena alasannya versi yang saya gunakan adalah versi 8, berbeda dengan tech reviewer lain yang mungkin menggunakan versi 9. Dan kalau misalkan ditanya kenapa alasannya saya menggunakan versi yang ibaratnya bisa dibilang adalah versi yang lama ya guys ya, itu alasannya cukup sederhana aja guys ya. Jadi biar nggak terlalu banyak ketimpangan antara skor Antutu Benchmark smartphone baru dengan smartphone yang sebelum-sebelumnya sudah dirilis. Misalkan contoh aja nih guys, di sini adalah Infinix Hot 10s yang bisa dibilang ini adalah smartphone yang dibilang baru ya guys, baru sekitar 3 mingguan rilis. Kalau kita adu dengan skor Antutu Benchmarknya, mungkin ada Poco M3 atau mungkin yang sebelumnya juga ada Samsung A02s yang di awal rilis di tahun 2021. Nah, kalau seandainya pada saat saya menguji skor Antutu Benchmarknya Samsung A02s waktu lalu menggunakan versi 8, maka akan sangat relevan jadinya kalau kita menggunakan versi 8 juga untuk smartphone-smartphone yang keluar mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah si Samsung A02s itu rilis. Kalian bisa memahami nggak guys sampai saat ini? Jadi artinya biar nantinya kita tuh bisa mendapatkan tolak ukur yang benar-benar real gitu guys. Kalau misalkan pada saat kita menggunakan Samsung A02s untuk uji skor Antutu di versi 8, lalu kemudian 3 bulan berikutnya ada smartphone baru dan saya menggunakan versi 9, maka hasilnya itu akan terpaut cukup jauh guys. Padahal ya kalau bisa dibilang selisihnya tuh hanya sekitar 2 atau 3 bulan. Jadinya di sini kita nggak bisa mendapatkan hasil yang cukup relevan untuk skor Antutu Benchmarknya untuk chipset yang digunakan di smartphone-smartphone terbaru berikutnya guys. Jadi semoga sampai di sini kalian cukup bisa memahami apa yang saya sudah sampaikan barusan ya guys ya. Nah, berikutnya setelah saya menjelaskan beberapa penjelasan tadi, saya sekarang mau coba memperlihatkan hasil skor Antutu kalau saya menggunakan versi Antutu Benchmark yang paling baru ya guys ya, di versi 9. Maka dari itu setelah ini saya akan install ketiga buah smartphone yang udah ada di depan kalian saat ini ke versi Antutu Benchmark yang versi 9-nya. Dan kalau misalkan kalian perhatikan di sini saya masih menggunakan versi Antutu Benchmark di versi 8 ya guys ya, yaitu versi 8.5.7 di ketiga buah smartphone ini ya guys ya. Kalian bisa perhatikan baik-baik di bagian atasnya ini. Nah, jadi setelah ini saya mau
hapus dulu AnTuTu Benchmark versi 8-nya, kemudian akan saya lakukan install ulang di versi AnTuTu Benchmark 9 ya guys ya. Jadi yuk kita langsung lihat aja gimana hasil skor AnTuTu Benchmark-nya kalau kita gunain di versi 9 untuk ketiga buah smartphone ini guys. Oke, ketiga buah smartphone ini sudah selesai saya lakukan penginstalan untuk AnTuTu Benchmark terbaru ya guys ya. Dan sekarang waktunya saya coba buat menguji untuk mendapatkan hasil skor AnTuTu Benchmark di versi AnTuTu Benchmark versi 9.0.8 OB. Dan ini adalah versi yang terakhir dan yang paling baru dari si aplikasi AnTuTu Benchmarknya guys ya. Jadi sekarang mau saya langsung coba aja, mudah-mudahan bisa barengan, dan bakal saya kasih juga stopwatch buat kita lihat untuk performa dari tiga buah smartphone ini ya, sekalian aja ya guys ya. Oke, sekarang saya udah siapin stopwatchnya di sebelah sini, dan sekarang langsung aja saya buat uji ketiga buah smartphone ini untuk mendapatkan hasil skor AnTuTu terbaru guys. Sekarang saya coba mulai 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan ketiga buah smartphone ini untuk melakukan uji AnTuTu Benchmark di versi 9-nya guys ya. Dan ya kalau kita lihat barusan, untuk si Poco X3 Pro ini bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar 10 menit 45 detik. Sedangkan untuk si Redmi Note 10S yang di sebelah kanan ini bisa menyelesaikan di kisaran waktu 12 menit 45 detik. Dan selanjutnya disusul dengan Infinix Hot 10S ini. Nah, dari hasil seperti ini aja sudah terlihat kan hasilnya ya guys ya. Gimana dari skor AnTuTu yang sebelumnya di versi 8.5.7 itu, kita mulai dari sebelah kiri dulu aja ya guys ya, si Infinix Hot 10S ini. Nah, di versi sebelumnya itu skor AnTuTu benchmarknya tuh di kisaran 200 ribuan aja guys ya, di kisaran 204 ribuan segitulah. Dan sekarang bisa mendapatkan hasil skor AnTuTu di kisaran 246.992. Dan untuk si Poco X3 Pro yang sebelumnya itu di kisaran 400 ribuan, sekarang bisa naik di kisaran 511 ribuan guys. Dan kemudian untuk si Redmi Note 10S yang ada di sebelah kanan ini, dari 279 ribuan sekarang bisa mencatatkan skor sampai di 322.552an guys. Nah, jadi di sini kalian sudah lihat sendiri ya untuk hasil skor AnTuTu Benchmark dari yang sebelumnya di versi 8.5.7. Kemudian saat kita lakukan uji untuk skor AnTuTu di versi 9.0.8 OB-nya guys ya. Ini untuk versi AnTuTu Benchmark yang paling baru. Dan ya, beginilah hasil dari skor AnTuTu-nya. Dan gimana? Apakah sampai detik ini atau sampai di sini tuh kalian sudah bisa memahami kenapa untuk hasil skor AnTuTu di channel saya dan mungkin di channel lain itu berbeda guys. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang sedikit saya notice ya guys ya untuk di AnTuTu Benchmark yang versi baru ini. Kalau di versi sebelumnya itu kalau saya nggak salah ingat ya, dan bisa kalian koreksi di kolom komentar.
Nah, tadi di bagian terakhir saat hampir mau selesai untuk pengujiannya itu ada 2 scene baru yang saya baru lihat, guys. Jadi scene di awal yang waktu ada di laut itu dan kemudian ada di jalan raya itu. Nah, untuk catatan waktunya juga menurut saya ini agak sedikit lama dari versi yang sebelumnya, guys ya. Kalau di versi sebelumnya tuh saya kalau nggak salah ingat itu dari ketiga buah smartphone ini nggak ada yang mencatatkan waktu lebih dari 11 menit, guys. Jadi ya mungkin itu karena penambahan 2 scene di akhir tadi, guys. Nah, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu aja, guys, video soal membahas bagaimana skor AnTuTu Benchmark di versi 8.5.7 atau di versi 8 yang kita compare dengan di versi 9 atau di versi terbarunya, guys ya, di versi 9.0.8 OB-nya ini. Dan video ini juga dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah banyak banget numpuk di kolom komentar terkait skor AnTuTu Benchmark yang ada di channel saya ini, guys ya. Dan ya, lagi-lagi semoga buat kalian yang mungkin belum paham soal skor AnTuTu Benchmarknya kenapa bisa berbeda di sebelumnya, sekarang kalian bisa sedikit paham kenapa hasilnya bisa beda, begitu ya, guys ya. Oke, jadi seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa klik aja tombol like-nya, dan kalau kalian gak suka dislike aja video ini, guys ya. So, jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini tentunya. See you.